Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eklima Ramadhani, mahasiswi program studi Sejarah Peradaban Islam. NIM 221104040023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Amsalul Al-Quran yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni pengertian, dan yang kedua yakni macamnya, yang ketiga manfaat, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pengertian Amsalul Al-Quran. Amsal menurut ulama dirumuskan dengan istilah yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Manna Al-Qotton, amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal, mithil, mathil, sama halnya dengan kata syabah, syabih, dan syibih, baik dalam bentuk kata ataupun maknanya. Dan yang kedua, menurut Rashid Ridho, amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Yang ketiga, menurut As-Suyuti, amsal Al-Quran ialah menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dengan yang nyata, dan yang gaib dengan yang tampak. Macam-macam amsalul Quran. Amsalul Quran terbagi menjadi 3, yakni yang pertama amsal musarrohah, yang kedua amsal kaminah, dan yang ketiga amsal musalah. Yang pertama amsal musarrohah, yaitu amsal yang lafadznya jelas menggunakan kalimat misal atau yang menunjukkan perumpamaan. Seperti contoh dalam Quran Surat Ibrahim ayat 18. Dalam ayat tersebut Al-Quran mengumpamakan abu yang ditiup angin, berhamburan hilang dan tidak bermanfaat. Seperti halnya amal orang-orang kafir, karena hilangnya iman, maka amal mereka tidak bermanfaat. Yang kedua yakni amsal kaminah, yaitu amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona. Seperti perumpamaan yang senada dengan perkataan, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 68 tentang sapi betina. Dan yang ketiga, yakni amsal musalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafal tasybih secara jelas, tapi kalimat-kalimat itu berlaku secara masal. Seperti contoh firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 7. Manfaat Amsalul Al-Quran. Berikut beberapa manfaat dari Amsalul Al-Quran. Yang pertama, perumpamaan menampakkan sesuatu yang dipahami akal dalam bentuk objek nyata yang bisa diraba orang, sehingga akal bisa menerimanya. Sebab makna-makna yang abstrak baru bisa tertanam kuat di dalam pikiran manakala dibentuk oleh objek nyata dan mudah dipahami. Seperti perumpamaan yang Allah buat untuk orang yang berinfak karena riya, bahwa ia tidak mendapatkan pahala apapun dari infak yang ia berikan, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, perumpamaan mengungkapkan hakikat-hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang tidak tampak di hadapan mata, menjadi terlihat nyata. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, perumpamaan dibuat untuk menimbulkan keengganan karena gambaran perumpamaan yang dibuat tidak disukai jiwa. Hal ini seperti firman Allah terkait larangan ghibah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, perumpamaan dibuat karena sesuatu yang dijadikan perumpamaan berupa sifat yang dianggap buruk oleh manusia. Ini seperti perumpamaan yang dibuat Allah untuk kondisi orang yang diberi kitabnya, lalu ia berbalik tidak mengamalkannya dan justru terbenam di dalam kehinaan. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Dan yang kelima, perumpamaan dibuat sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan jiwa, seperti gemar berinfak sehingga manusia tidak segan-segan membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah demi meraih keuntungan yang berlipat ganda seperti dicontohkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang terakhir yakni kesimpulan. Amsalul Quran yaitu menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun perkataan bebas. Amsal Quran sendiri terdapat 3 macam, yakni amsal musawwah, kaminah, dan musalah. Sedangkan manfaat dari mempelajari amsal Al-Quran yaitu untuk memuji orang yang diberi masal, seperti firman-Nya tentang para sahabat, untuk pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk konkret yang dapat dipahami oleh indera manusia, untuk mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.